salam sejahtera untuk kita semua. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ekonomi perusahaan kami. Izinkan saya memperkenalkan diri dan sebagai perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Yusrani Julia, NIT 6021015, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Dengan anggota yang pertama, Makbul NIT 6021016, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Yang kedua, Novita Sari NIT 6021017, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Dan yang terakhir, Justina NIT 6021018, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi PowerPoint tentang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Berikut skema pengertian manajemen. Unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu pertama, manusia, kedua, material atau barang, yang ketiga, mesin, yang keempat, money atau uang, yang kelima, method atau metode, yang keenam, market atau pasar. Man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawaan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kuantitas perusahaan. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Machine, MRP, kebutuhan produk dalam melancarkan jalannya perusahaan. Method, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Money atau modal. Modal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Modal tetap, tanah, gedung, atau bangunan mesin. 2. Modal kerja, kas, piutang. Market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Fungsi manajemen. 1. Planning juga terbagi menjadi 9, yaitu 1. Organizing, 2. Coordinating, 3. Directing, 4. Motivation, 5. Communication, 6. Leadership, 7. Penanggungan risiko, 8. Decision making, 9. Controlling. Adapun fungsi manajemen sebagai proses manajemen: 1. Planning, 2. Leadership, 3. Organizing, 4. Controlling. Adapun perencanaan terdiri dari tujuan, kebijakan, program atau sistem, dan prosedur. Keorganisasian yaitu struktur, staffing, koordinasi, bentuk organisasi. Pelaksanaan yaitu motivasi, memimpin, mengawasi orang, dan produksi. Pengawasan yaitu biaya, kualitas,
kuantitas, anggaran, dan sumber daya. Dan ada juga perspektif keefektifan dalam manajemen terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keefektifan organisasi, 2. Keefektifan kelompok, 3. Keefektifan individu. Tingkat manajemen. Jumlah dari keputusan utama yang diambil pada tiap tingkat, manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana atau pengawasan. Tingkat manajemen. 1. Manajemen puncak, top management. Disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, key executive, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer. Tugas: mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. 2. Manajemen menengah, middle management. Disebut juga manajemen administratif, terdiri dari pimpinan atau para manajer divisi, divisions managers. Tugas: bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. 3. Manajemen pelaksana. Disebut juga dengan manajemen penyelia atau supervisory management. Bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah.